Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada semuanya, pada kali ini, pada kesempatan ini, saya akan eh, melakukan analisis data self potensial dengan menggunakan simple moving average dan filtering. Di sini eh, kita akan melihat bagaimana cara melakukan smoothing atau pengawasan sinyal dengan sinyal self potensial. Di sini menggunakan dua pendekatan yang saya sebutkan tadi, simple moving average dan eh, filtering Butterworth filter. Di sini pakai LPF, HPF, dan BPF. Low pass, high pass, dan band pass. Di sini kita juga akan eh, membuat kodenya dari awal. Mula-mula, bagian yang terpenting kita harus import library yang harus digunakan. Baik, di sini kita menggunakan tiga, NumPy, Pandas, dan Matplotlib. NumPy untuk penghitungan numerik, Pandas untuk tabulasi, kemudian Matplotlib di sini untuk eh plotting. Oke, selanjutnya kita mengimport dataset kita. Kita define df f dengan pd dot kita akan membaca file csv dengan file path sebagai berikut. File path di sini pada file ini separatornya itu adalah titik koma, dan pada data ini tidak ada header ya. Bisa dilihat di sini kalau misalkan kita display ya, tanpa header, tidak punya nama header. Selanjutnya kita define dulu untuk yang 0 itu adalah instance. Di sini data SP. Di sini kita pakai data frame di nomor 0, kolom nomor 0 kita ambil value values. SP ada di 1, terus itu juga ambil valuesnya. Oke, lanjut ke plotting raw data terlebih dahulu. Kita perlu define kotaknya dulu, figure. Nah, figure-nya kita pakai size dan pakai 12 4. Kemudian kita akan plot data untuk label existence dan untuk label Y nya itu adalah data SP kita. Ini kita pakai color
Oke, abu-abu. Selanjutnya kita kasih title, title, SP, self potential, potential, self potential, line, what? Oke, udah lengkap, kita kasih klik. Kita kasih label dulu. Labelnya untuk X distance meter, label terpakai ini self potential, sampelnya ambil default dan kita coba ini data, tampilan data self potensial line 2 yang belum dilakukan smoothing atau filtering. Selanjutnya kita melakukan simple moving average pada data ini. Jadi awal mulanya kita perlukan untuk mendefine window size dulu. Mendefine window size-nya kita pakai 5. Kemudian SMA simple moving average sini series ini ambil data SP, kemudian rolling windownya kita pakai window size, terus kemudian kita pakai center sama dengan true. Dot memang dot to to nanti. Oke, sudah. Jadi pada kode ini eh, dilakukan smoothing dengan simple main average dengan Windows size 5. Jadi maksudnya itu eh, dia mengambil 2 titik sebelumnya dan 2 titik sesudahnya. Di sini data itu diambil kemudian dirata-rata menjadi satu data. Di sini pada variabel SMA di sana ada pandas.series sp. Di sini itu merubah array numpy sp menjadi pandas series sehingga bisa menggunakan rolling window. Nah, di sini eh, window kita pakai tadi kita sudah define window size kita pakai 5. Kemudian di sini ada center sama dengan true. Di sini maksudnya jendelanya, windownya itu diposisikan simetris di tengah yang sedang dihitung. Jadi kalau tanpa center sama dengan true ini ke defaultnya backward. Jadi rata-rata itu dihitung dari 5 titik ke belakang yang akan menggeser sinyal ke kanan. Kemudian ramean di situ kemudian menghitung rata-rata di setiap posisi jendela, kemudian dikonvert ke
array NumPy kembali. Nah, pada simple main average ini, simple moving average ini ada edge effect. Di sini karena jendela membutuhkan dua titik sebelum dan sesudahnya setiap titiknya. Nah, di titik-titik di ujung, di kiri dan kanan, di sini tidak punya data cukup eh, di sebelah-sebelahnya. Nah, hasilnya itu mengakibatkan dua titik pertama dan dua titik terakhir akan bernilai none atau not a number. Jadi, hasilnya tidak sebagus dengan hasilnya memiliki perubahan nilai dan tidak sesuai dengan eh, ya nilai tersebut mengacaukan nilai rata-rata dari data itu. Jadi lanjut kita melakukan plotting. Di sini saya akan mengambil plot ini, tapi saya juga tambahkan data ini, data simple median average distance kemudian SMA dengan color ya pakai red dan sudah mau tambahin level bahwa ini observe dan yang ini mode with SMA dengan window size besar window size eh oke. Bisa dilihat karena datanya none di dua titik pertama di sini tidak di ujung-ujung datanya hilang karena nol. Baik, selanjutnya eh, membahas window size di sini juga. Jadi misal karena tadi yang seperti dijelaskan window size itu mengambil di sini mengambil simetris data di kiri dan kanan kemudian di rata-rata. Di sini kalau saya pakai Windows Size 40, sementara data yang kita miliki itu sekitar 44, jadi berarti dia mengambil semua 40 data kemudian dirata-ratakan. Jadi bentuknya seperti ini sehingga semakin Windows Size terlalu besar juga tidak baik. Jadi di sini saya pakai 5 saja. Sudah cukup smoothing dan tetap eh, tidak meng, tidak menghilangkan detail terlalu banyak seperti tadi kalau indeksnya 40. Baik, setelah itu saya akan melakukan filtering
dan kemudian nanti akan dibandingkan. Nah, sebelum melakukan filtering, saya perlu melakukan eh, FFT terlebih dahulu. Baik, di sini karena domain pada data ini adalah domainnya jarak meter. Di sini saya bukan pakai dt, saya pakai dx dengan isinya itu m rata-rata dari jarak setiap distance-nya. Oke, kemudian saya akan kemudian ini kita define panjangnya. Panjang data itu pakai panjang data SP self potential. Kemudian kita lakukan fast Fourier transform. Sini FFT dan NP FFT dot FFT pakai data SP, kemudian frekuensi dengan NP dot FFT dot FFT frekuensi pakai n, x n, d sama dengan dx domain dx, kemudian amplitude kita nanti dot berarti n. Oke, terus kita positif provinsi kemudian frag positif dengan frag positif indeks amplitude positif dan amplitude positif indeks. Kemudian kita lakukan plotting. Di sini saya akan mengambil contoh di sini plotting plotting untuk x-nya positif dengan amplitude positif. Untuk sumbu x-nya kita pakai frekuensi, kemudian ini domainnya 1/m, dan ini amplitude itu dan di positive index. Oh ya, positive index. Oke, sudah terlihat di sini frekuensi dominannya di mana, ada di sini yang paling tinggi. Kemudian di sini terlihat eh, mulai nampak noise di sekitar kurang dari 0,04, mungkin di 0,03. Cuman lebih tepatnya kita ingin melakukan
analisis supaya bisa mendapatkan eh, nilai cut off untuk eh, Butterworth filter kita. Baik, untuk itu kita perlu melakukan sebagai berikut. Baik, sekarang kita lanjut untuk menentukan frekuensi cut off. Jadi di sini kita pakai tentang power spectrum. Di sini itu kita pangkat 2. Sudah, kemudian kita define Dx dan ini. Define long right positive from text. Baik, di sini pakai satu per dan flat. Oke, terus kita titik power w power satu X. Nah, koma satu kemudian noise kita terdapat kita mulai print F. Nah, di sini kita cari frekuensi dominan. Dominan frekuensi dominan dom frekuensi kita tetap harus menghitung jadi peak
Dot max noise dash two start noise start red soon noise mau bikin cut off I pas banget sih dia pakai dia pakai F potensi noise untuk di HPF dia pakai manifest filter dia pakai
Oke, di sini kita sudah dapat dominan frekuensi. Dan noise-nya start di mana. Sebelumnya saya menjelaskan dulu mengenai yang plot FFT yang sudah saya plotkan tadi. Di sini eh, di sini kita karena domainnya bukan waktu, domain spasial. Di sini saya menggunakan dx. Di sini menghitung spasi rata-rata antar titik pengukuran dalam meter yang nilainya itu 4. Kemudian ada NP, diff, distance itu merupakan selisih antar elemen. Kemudian di rata-rata. Selanjutnya ada N, learn SP, itu maksudnya panjang datanya sebanyak SP, banyak data SP. Kemudian dilakukan FFT dengan np fft.fft. Kemudian mencari array nilai frekuensi yang sesuai dengan output FFT. Di sini satuannya 1 per meter karena domainnya spasial. Kemudian dilakukan apa, amplitude. Di sini mengambil nilai absolut dari bilangan kompleks untuk mendapat amplitudo. Kemudian dibagi N untuk menormalisasi supaya nilainya tidak bergantung pada panjang data. Kemudian di sini di-define juga positif IDX. Di sini frekuensinya mengambil frekuensi positif karena FFT menghasilkan spektrum yang simetris. Kemudian itu diaplikasikan ke eh, frekuensi dan amplitudonya. Diambil yang positif. Selanjutnya pada sel ini mencari cutoff. Di sini eh, merupakan hal yang penting sebelum dilakukan filtering karena di sini mendefine di mana harus memotong noise. eh, di sini pertama ada power. Di sini amplitudo positif di pangkat 2 ini berfungsi untuk menghitung spektrum daya atau power spektrum, di mana power ini merupakan amplitudo yang dikuadratkan sehingga lebih sensitif untuk membedakan sinyal dari noise. Kemudian ada DOM underscore IDX, di sini mencari indeks nilai power terbesar. Kita langsung ke indeks pertama karena frekuensi 0 adalah komponen DC, rata-rata keseluruhan sinyal. Kemudian ditambahkan 1 di sini mengembalikan indeks ke array aslinya. Kemudian ada dominan frekuensi. Di sini frekuensi dominan sinyal yaitu frekuensi dengan energi paling besar. Kemudian dominan wavelength di sini panjang gelombang dominan dalam satuan meter. Kemudian ada noise threshold di sini merupakan ambang batas noise. Di sini pakai 1% dari puncak power. Komponen dengan power di bawah ini dianggap noise. Kemudian noise mask di sini membuat boolean array yang true, kondisinya true ketika power lebih kecil daripada threshold. Kemudian noise start IDX itu eh, ada np.argmax. Argmax ini fungsinya untuk mengembalikan indeks true pertama. Ini adalah titik di mana noise mulai mendominasi. Kemudian ada frekuensi noise start di sini, frekuensi di mana noise mulai muncul yang menjadi batas untuk LPF dan BPF. Kemudian dari nilai-nilai itu kita dapatkan cut off seperti tadi. eh, untuk low pass filter, kita loloskan semua frekuensi di bawah titik mulai noise. Kemudian eh,
Untuk high pass kita loloskan frekuensi di setengah frekuensi dominan untuk menangkap anomali cepat. Kemudian ada band pass filter, di antaranya di sini berfungsi seperti sangkar, di mana meloloskan hanya rentang sinyal utama tersebut. Selanjutnya, kita setup Butterworth filter sebelum melakukan filtering ini. Di sini saya akan mengimport Butterworth filter dari SciPy, dari library SciPy, import butter, butter filter. Ini. Kemudian frekuensi sampling itu kita sini 1/dx, domainnya waktu. Di sini kemudian kita define def butter filter, filter, filter. Isinya adalah kita fs type order. Oke, selanjutnya request kita 0,5 dikali frekuensi sampelnya, dan kasih if statement mana instance suami off. Off everything dot line not of the fish else of fish demanding sembilan belas of the type dan itu mana? Oke, sudah berhasil define butter filter di sini. eh Fungsi paling teknis di sini yaitu butter filter, fungsi untuk filtering band pass, low pass, dan high pass. Di sini kita mengimport butter. Di sini merupakan fungsi untuk menghitung koefisien filter butter worth. Kemudian ada field field di sini itu menerapkan filter dua kali maju dan mundur untuk menghilangkan phase shift. Kemudian ada fs seperti saya jelaskan tadi itu sampling frekuensi.
Kemudian pada fungsi butter diperlukan data cutoff. eh, Data itu maksudnya array sinyal yang akan difilter. Untuk cutoff di sini frekuensi cutoff. Kemudian ada fs sampling frekuensi, kemudian p-type, kemudian ordernya itu 4. Di sini maksudnya semakin tinggi order, semakin tajam transisi antara passband dan stopband. Order 4 adalah pilihan yang standar dan seimbang antara kemiringan dan stabilitas numerik. Kemudian ada frekuensi Nyquist yang merupakan frekuensi maksimum yang bisa direpresentasikan oleh data dengan sampling rate. Nilainya itu setengah dari sampling frekuensi. Mohon maaf. Terus normal cutoff di sini normalisasi frekuensi cutoff. Kemudian ada is instance di sini mengecek tipe kalau cutoff adalah list atau tuple. Kemudian ada B, A di sini menghitung koefisien filter B, dan A adalah koefisien polinomial dan fungsi transfer filter. Kemudian ada analog sama dengan false di sini domainnya digital bukan analog. Selanjutnya ada field B, A data. Di sini menerapkan filter menggunakan field. Yang tadi saya sebutkan filter maju lalu mundur dengan phase shift 0 sehingga sinyal tidak bergeser dan tetap sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita aplikasikan filter eh, low pass, high pass, dan band pass. Di sini mari kita define f of f. Sini kita akan membulatkan nilai dari f eh, f start f kita pakai frekuensi noise start. Nah, gini aja, lebih simpel. F pakai f pakai dominan frekuensi. Untuk F frekuensi noise start sampai oke. Oke, kita lanjut sini data SPF. Sini kita perlu butter. Kita akan datanya adalah SP dan cut-off-nya itu di LPF. Kemudian dengan fs-nya frekuensi sampling kita pakai PF dulu.
Ya, lanjut untuk parameternya di high pass frekuensi di sini juga event factor data kita pakai SP dengan F pakai F dengan S di type sama dengan high SP kemudian HPF DTF sama dengan butter dengan data SP, F for EBF, FS, dan V-type kita pakai band. Oke, parameter sudah di-define, saatnya kita melakukan plotting. Butter ke menggunakan V-type. Butter SP ya. Butter filter. Oh, butter filter. Butter filter. Butter filter. Oh, cut off belum. Cut off. FLPF. Kenapa ini? Pendek. Oke, kenapa? Oke, aman. Baik, selanjutnya kita melakukan kita akan membuat plot. Saya ambil contoh, ambil dari plot ini saja. Di sini. Self potential line 2 beri low pass filter. Distance self potential. Color kita kasih purple. Purple. Siapa self distance distance per spell score WF unterminated string. Oh, nih ini coba kita sandingkan dengan mana dua ini.
Legend, label, informasi. Nah, lihat ya, informasi. Low frekuensi sudah coba sandingkan dengan high pass. High pass frekuensi. Apa ya? Blue. Ini high pass frekuensi. Kita coba bandingkan dengan nih, kita bandingkan dengan baik, kita bandingkan dengan band pass frekuensi. Kita pakai warna biru. Di sini kalau coba kita juga sandingkan dengan semua datanya. Kita sandingkan low pass, high pass, dan modal. Ketika kita sandingkan semua, di sini eh, lihat data ada hilang di eh, di simple moving average. Nah, disebabkan oleh edge effect. Dan seperti saya jelaskan tadi di awal, ini hilang. Sedangkan dibanding dengan Butterworth filter pada data-data ini, eh, edge effect itu terlihat tidak ada. Kemudian eh, di sini eh, Butterworth filter yang perform paling baik di sini adalah low pass filter. Di sini masih mendekati dari sinyal aslinya, bentuknya tidak terlalu berubah dibanding dengan simple moving average di sini. Jadi untuk low pass filter di sini dengan frekuensi cut off-nya itu di 0,0388 1 per M. Di sini perform dengan baik. Jadi eh, untuk teori edge effect ini pada simple moving average pada kita gunakan pada simple moving average ini center sama dengan true. Dan di sini windownya 5. Di sini untuk menghitung rata-rata di satu titik simple moving average membutuhkan dua tetangga data di kiri dan dua tetangga di kanan. Dan untuk titik pertama dan kedua tidak punya cukup data tetangga di sisi kiri dan titik.
terakhir dan kedua dari terakhir tidak punya cukup tetangga di sisi kanannya. Sehingga dua titik di ujung kiri dan dua titik di ujung kanan menghasilkan nilai yang none. Sehingga pada plot seperti yang saya bilang tadi terlihat sebagai eh, garis yang putus atau hilang di kedua ujung. Datanya hilang, tidak komplit seperti raw datanya. Di sini makin besar window size, makin banyak titik yang hilang di tepi. Seperti yang tadi saya tunjukkan untuk window size 40, titiknya banyak yang hilang. Jadi cuma satu. Kemudian bukan cuma satu. Titiknya semakin mengecil. Kemudian di sini ada Butterworth filter yang tidak saya pakai. Di sini Butterworth menggunakan metode fill fill. Eh, metode ini juga punya efek edge, tapi caranya berbeda. Pada fill fill di sini bekerja dengan cara yang pertama filter data dari kiri ke kanan, lalu balik arah dan filter dari kanan ke kiri. Kemudian digabungkan. Di sini tujuannya untuk menghilangkan phase shift. Akan tetapi masalahnya di titik paling ujung, filter tidak punya konteks sinyal yang cukup untuk menentukan nilai yang akurat. Field di sini mengatasi dengan teknik padding. Di sini memperpanjang sinyal secara virtual di kedua ujung menggunakan refleksi data itu sendiri. Akan tetapi perpanjangan virtual ini hanya pendekatan, bukan data nyata. Akibatnya beberapa di titik di ujung kiri dan kanan mengalami distorsi. Nilainya sedikit melenceng dari yang seharusnya. Seperti contoh di LPF, di sini ada yang seharusnya agak di atas, akan tetapi di sini malah lebih ke bawah. Semakin ke bawah di high pass filter dan band pass filter. Selanjutnya di sini semakin tinggi order filter dan semakin rendah frekuensi cutoff, semakin panjang jangkauan filter dan semakin besar potensi distorsi di tepinya. Jadi untuk di SMA datanya tadi hilang pada pinggir-pinggirnya, edge efeknya. Akan tetapi kalau di Butterworth tadi bentuknya distorsi nilai di tepi. Jadi kesimpulannya mana yang lebih baik dipakai dalam data ini. Di sini untuk kelebihan simple moving average dan kekurangannya, di sini kelebihannya itu sederhana, cepat, mudah dipahami, tidak butuh pengetahuan domain frekuensi seperti tadi. Harus melakukan FFT, terus kemudian melakukan analisis spektral sehingga mendapatkan cut off. Tapi kekurangannya di sini semua frekuensi di atas dilemahkan secara linear, tidak ada kontrol yang selektif. Jadi dia langsung rata-rata mengambil window, kemudian rata-rata. Kemudian tidak bisa memilih rentang frekuensi tertentu. Di sini respon frekuensi kurang tajam, jadi transisi antara diloloskan dan diblokir sangat landai karena tadi cuma merata-rata. Dan tadi juga edge effect-nya menghasilkan data yang none atau datanya hilang, kemudian window size dipilih secara subjektif berdasarkan intuisi bukan analisis dari frekuensi datanya. Jadi tidak ada alasan kuat untuk melakukan filter ini. Jadi hanya melakukan smoothing data supaya bagus tanpa ada dasar yang kuat. Selanjutnya ada Butterworth filter. Di sini kelebihannya kontrol frekuensinya lebih presisi. Kemudian tadi bisa pilih mau low pass, high pass, atau band pass sesuai kebutuhan. Kemudian respon frekuensi lebih lebih flat di passband, sinyal yang diloloskan tidak terdistorsi. Kemudian menggunakan tadi metode field field di sini memastikan tidak ada phase shift sehingga posisi posisi data tetap akurat.
Kemudian frekuensi cutoff didasarkan pada data FFT, bukan tebakan, seperti simple moving average. Untuk kekurangannya lebih kompleks, lebih ya seperti tadi harus melakukan FFT dulu, kemudian menghitung gimana noise-nya. Kemudian untuk edge effect-nya lebih halus, tidak hilang. Datanya di samping-samping tadi cuman terdistorsi. Beda dengan simple moving average yang dimana edge effect itu menghilangkan data. Kemudian eh, di sini menurut saya data self potensial ini eh, sang metode yang paling form bagus adalah Butterworth low pass filter. Di sini karena frekuensi cutoff ditentukan secara objektif, Kak, tadi pakai FFT. Kemudian low pass filtering ini meloloskan tren rendah yang merepresentasikan data utama dan kemudian memblokir noise frekuensi tinggi. Kemudian ada metode field field di sini memastikan tidak ada posisi data yang berubah. Kemudian respon filter ini lebih terkontrol dan dapat diulang secara konsisten. Kalau menggunakan simple moving average hanya menghasilkan eh, smoothing visualnya saja, tapi tidak bisa menjadi patokan yang lebih ilmiah dibanding low pass filter karena tadi pemisahan alasan filteringnya menggunakan FFT tadi memisahkan di mana noise dan di mana datanya. Baik, terima kasih tadi merupakan hasil pengerjaan dan pembahasan mengenai filtering dan smoothing data geofisika. Di sini data SP yang diberikan Pak Dharma, saya menggunakan line 2. Jadi eh, dalam melakukan filtering ini selalu lihat spektrum FFT sebelum menentukan frekuensi cutoff. Kemudian edge effect itu ada di semua metode smoothing. Tapi beda seperti tadi saya jelaskan, kalau di SMA dia hilang, sementara di Butterworth dia register distorsi. Kemudian untuk tadi metode field field itu eh, mengamankan data sehingga data tidak ada phase shift sehingga posisi data tidak berubah-ubah. Demikian dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih.